inilah yang saya sampaikan ya. Ada kacamata syariat dan ada kacamata hakikat. Sudah dari awal saya sampaikan, MUI ini memakai acuan dasarnya memakai kaca pandang syariat. Saya kan bukan menyampaikan syariat dari awal. Saya menyampaikan metodologi agar bisa makrifat, ya. Maka saya tidak membahas syariat. Syariat terserah masing-masing ya. Pernah nggak saya menyampaikan syariat? Hal haram gitu, hukum apa? Enggak ya. Saya menyampaikan metodologi metafisika tasawuf, tapi secara eksak ilmiah. Karena Nabi sampaikan Islam itu ilmiun wa amaliyun. Dan ini Nabi loh ya. Ilmu teori, ilmu yakin tertolak, betul nggak? Ainul yakin pun tertolak. Harus hakul yakin yang sah diterima Allah. Nah, saya menyampaikan uraian-uraian tentang metodologi ini secara ilmiah dan kalian bisa membuktikan amalia. Nah, sayangnya ini MUI memakai rujukan untuk konfront dengan uraian saya hanya dengan dalil. Dalil ilmu apa? Ilmu yakin apa? Ainul yakin apa? Hakul yakin? Ilmu yakin. Lah kami menerangkan ilmiah dan amalia. Yang membantahnya menilai dengan dalil. Ingat ya, saya pun ada dalil, tapi di sini nggak bisa dibantah. Aku punya dalil, sana pun punya dalil. Tetapi ingat ya, Quran itu adalah firman Allah yang disampaikan dengan 4 lapisan ilmu dimensional. Nah, ini masalahnya. Ilmu syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Kan sudah saya bilang, saya tidak membahas ilmu syariat, ya kan? Saya membahas metodologi cara praktek, dan itu sangat ilmiah. Nah, tentu karena ilmiah maka mesti ada dasar-dasar dalilnya ya. Tetapi dasar dalil pun, Quran pun ada 2 dimensi. Hati-hati. Ada dimensi akal dunia dan ada dimensi akhirat atau roh. Saya nggak pernah membahas akal ya. Contohnya ya, ini pasti kita akan ketemu 2 sifat kontradiktif ya, yang itu nggak mungkin ada pada satu dimensi yang sama. Nah ini kan artinya apa? 2 sifat yang kontra ini pasti ada di 2 dimensi yang berbeda. Contohnya ya, Tuhan di langit, ada Tuhan di bumi, betul nggak? Tuhan zahir, ada pula Tuhan batin. Akulah zahir dan batin, betul enggak? Tuhan awal, juga Tuhan akhir, betul enggak? Tuhan sifatnya wujud dan satunya laisa kamitslihi syai'un. Wujud terlihat enggak? Dengan apa? Mata kepala. La laisa kamitslihi syai'un bisa dilihat. Kan? Ini dua-duanya ada dalilnya loh ya. Kemudian Allah jauhnya tak terhingga. Tapi di ayat yang lain, aku lebih dekat berhampir daripadamu timbang urat leher. Kemudian ada Allah menyebut aku tunggal ya. Ada pula Allah menyebut kami seolah-olah jamak. Kan? Kemudian Allah Esa, Allah pun di mana-mana. Ini 2 sifat yang bertolak belakang ini. Kemudian demikian juga Quran. Quran yang namanya firman yang datang dari sisi Allah nggak mungkin berupa tulisan, betul nggak? Nggak mungkin berupa suara, betul nggak? Nah, berarti Quran yang dalam notabene adalah wahyu adalah berupa nur Allah yang mutlak, yang tidak terbatas, tidak tergambar dan tidak terdefinisi. Tapi Quran yang di dunia menjadi ayat-ayat mushaf yang tertulis lafal dan huruf, betul nggak? Nah ini pun harus hati-hati. Mana yang disebut Quran, mana yang disebut mushaf. Karena Quran sesuai di Al-Waqiah 79 itu nggak mungkin kau bisa sentuh, apalagi baca, kecuali oleh roh yang disucikan. Dan Quran sesuai As-Surah 52 loh, saya ngomong dalil juga ya. Sebelumnya kau tidaklah mengerti kitab Quran dan tidak pula mengerti iman. Demikian ini
keduanya kami jadikan nur, dan kami tunjuki siapa yang kami kehendaki di antara hamba kami. Quran itu nur yang hanya diperoleh bagi siapa-siapa yang dipilih dikehendaki di antara hamba kami, bukan semua orang ya. Nah itu ya. Jadi kita harus berpikirnya dari ini dulu. Jangan kemudian digebiah uyah. Kita membahas makrifat, sana membahas kacamata syariat. Jaga sembung naik, oh cek, gak nyambung, cek. Dan nanti ya, poin-poin tuduhan saya sesat, nanti saya akan buktikan bahwa saya tidak ada satupun yang sesuai dengan yang saya sampaikan. Nah inilah yang saya sering sampaikan. MUI ini parameternya syariat. Sedang agama apa versi Nabi? Syariat apa makrifat? Tuh kan? Makrifat. Berarti saya tidak menista agama. Karena apa? Ini tentang syariat. Saya kan nggak membahas syariat. Maka otomatis nggak mungkin saya menista syariat. Saya nggak membahas syariat kok. Saya menerangkan metodologi untuk makrifat. Karena sampaikan Nabi ya, awaluddin makrifat. Awal mula orang mulai beragama adalah kapan dia mulai kenal Allah. Makrifat ya. Syariat agama bukan? Nah, kan? Jelas ya? Awaluddin makrifat, akhiruddin pun makrifat.